Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Nur Ramadhani dari kelas 11 IPS 2 absen 29. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan umur yang panjang serta rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memberikan sedikit rangkuman materi tentang karya tulis ilmiah. Langsung saja. Pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah karya yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Selanjutnya, tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan kepada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta loh. Nah, selanjutnya ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang ke-1 ada reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima, penulisan menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna rasional. Ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting loh, karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Selanjutnya, macam-macam karya tulis ilmiah. Yang ke-1 ada artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Kedua, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketiga ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswi atau akademisi dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma.
Yang keempat ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Dan yang kelima ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana yang bersifatnya lebih dalam dibandingkan dengan skripsi. Keenam, disertasi. Disertasi disebut juga PH.D tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa yang populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa. Selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Yang ke-1 ada judul penelitian, yang kedua pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Yang ketiga, kerangka teoritis atau disebut juga teori landasan atau kajian pustaka. Yang keempat, metodologi penelitian, yaitu bagian yang menjelaskan prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan laporan. Yang kelima ada pembahasan, yaitu bagian yang memaparkan isi pokok karya ilmiah yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan, serta memaparkan hasil analisis data yang telah diperoleh dari percobaan. Yang keenam, simpulan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar pusaka. Kesimpulannya adalah karya tulis ilmiah sangat bermanfaat bagi kita semua karena dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat.